5 itu cuma laku 9.000 kaset, bro. Seluruh Indonesia, bro. Seluruh Indonesia 9.000. Gila, which is itu gua kacau karir gua, bro. Dan itu yang terjadi adalah semua label itu nge-blacklist gua. Serius, men? Yo, Waktu rilis pertama yang lu keluarin adalah Si Bunga Terakhir. ya. Itu kan meledak semeledak-meledaknya. Apa kata Amin, orang alhamdulillah. pada saat itu label ngomong yang kurang itu? Sebenarnya musuh kita pada saat itu kan radio, bro. Oke. Kenapa? Ya kan kita berpromo di mereka. Dicela aja tuh semua. Waktu awal tuh ya? Dibilang ini lagu salah lahir lah, dibilang suara gua gua kalau ini nih jadi kayak parodi lah. Begitu lagu itu rilis, bukan sedih orang dengerin tapi ketawa. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Bintang tamu saya kali ini adalah seorang komposer handal di Indonesia, Baby. Wah, Ferdi. Bro. Aduh, Beb, gimana nih, Beb? Gue lagi serak sebenarnya, cuma pas lu mau datang, aduh seneng banget gue. Kita sebenarnya janjian tanggal 17, Pak. Iya. Cuman gue lupa, lu lupa. Iya, gue pas lagi di Bandung. Gue ke salah. Bandung juga. Pas Bandung lu juga. balik kayaknya gue ke Bandung deh. Gue ada ini. siap. Beb, apa kabar, Beb? Ya, bro. Alhamdulillah. Aduh, ya ampun. Gue nih sama Baby nih dari sebelum Baby ngetop, gue udah seneng sama Baby. Gue udah seneng sama lu, Beb. Saling menggemari lah. Gua Dari juga awal, Beb. waktu Lu belum ada Romeo, Beb. belum ada ya. Dulu band lu apa ya namanya? Bima. 96 tuh. Na 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 na. Iya. Na na. Bali bersama. Nah, itu gila, man. Band Beatles banget. Tapi suara lu aneh. Iya kan? Suara lu kan Agak aneh. maksa ya. Iya, tapi keren menurut gue. Beb, gini, Beb. Ini banyak request di sini, Baby banyak banget. Waduh, thank you. Jadi yang udah minta request Baby, Thank you. Baby udah datang, alhamdulillah dikasih izin. Kita ketemu malam-malam waktu itu lagi makan, kebenaran ketemu juga di Dragon Flame. Dan gue happy banget, bro. Ketemu lu gue happy banget. Akhirnya dapet nomor lu. Iya, gue dapet nomor lo gitu ya. Dan ya udah kita ngobrol gitu. Kemarin-kemarin kan lewat karya itu kita ngobrol. Gue berkarya ini, lu berkarya ini kan. Aduh. Beb, gini Beb, gue di sini di podcast gue ini gue cuma pengen tahu. Yang pertama dulu deh yang ada di kepala gue. Okay. Lu tuh Baby itu nama asli apa bukan? Nah itu yang pertama ya. Kalau Baby, jadi gini. Dulu tuh bokap gua itu AIP. Lu pernah dengar nggak? Ada AIP namanya tuh? AIP. Jadi bokap gua itu sekolah pelayaran. Oh iya. AIP namanya. Oke. Nah itu apa namanya gongnya itu gong karirnya adalah dia jadi kayak kapten, terus dia megang kapal kayak bukan kapal pesiar ya. Jadi dia berlayar lah. Gitu. Oh iya, jadi kapten kapal. Iya, jadi kapten kapal dulu. Wow. Jadi waktu itu, nah itu nyokap gue tuh sering ditinggal-tinggal lah. Intinya, Ya perginya kan 10+1, Betul. 10+2 ya. Nah terus waktu itu tuh ngasih nama itu belum nggak sempet atau gimana ya. Jadi dipanggil lah. Baby. Kebetulan oma gua itu Belanda lah, ada Belandanya gitu loh. Jadi ada silsilah Belandanya. Nah jadi dia manggilnya tuh Baby, udah Baby. Nah itu dipanggil Baby itu sampai bokap gua pulang gitu ya. Jadi gua kalau nggak salah belum ada nama tuh ya. Belum ada nama itu gua udah dititipin ke tetangga. Di tetangga waktu itu tetangga nyokap bokap gue itu orang Manado. Orang Manado. Jadi gue punya 2 nama. Kalau di lingkungan keluarga orang mereka panggil Baby. Oke. Kalau di tetangga ini juga keluarga besar Manado kan. Manado. Untung nggak Jansen dipanggil. Gue Once. Dipanggilnya Once. Oh, Once. Anak kecil kali. Iya nggak tahu ya mungkin. Iya. Ini Once. Jadi mereka taunya Once.
Baby di mereka nggak tahu. Mereka taunya cuma di keluarga aja. Jadi gue dititipin bisa setahun, 1,5 tahun di situ gitu loh. Jadi, nah jadi begitu gue mau masuk TK, baru tuh ada nama Firdy Megananda. Namanya Firdy Megananda. Karena bintang gue Firdy itu pakai V dong berarti. Iya, Victor. Virgo. Jadi Firdy Megananda. Megananda tuh wayang tuh. Megananda ya. Dari wayang ya, bokap gue kan Jawa. Nah, jadi ada kejadian lucu kan, waktu gue gue kan sama geng Dewa dulu lumayan deket lah ya. Iya. Gitu ya, masih muda-muda belum pada merit, kita sering jalan. Gue lagi jalan sama Once nih. Once Michael. Jalan berdua. Tiba-tiba dari salah satu restoran lah ya, ada yang manggil Once. Once yang neong dong. Once yang neong dong. Gitu ya. Padahal manggil lo. Larinya ke gua. Once bingung. Loh, kok gimana sih Beb? Nah, gitu. Nah, jadi ada cerita lucu. Nah, makanya gue ceritain sama Once. Jadi gini, Cek. Itu tetangga gua dulu. yang manggil gua. Jadi hubungan kita itu sampai gua gede, itu alhamdulillah pada waktu itu gue manggilnya Opa ya. Jadi yang gue ditipin ada namanya Opa Sigar namanya gitu. Opa Sigar. Nah, itu sampai waktu itu ke rumah karena ngelihat gue pada akhirnya mereka tahu gue penyanyi gitu ya, dan terus mereka datang ke rumah, mereka ketemu, jadi silaturahmi lah sampai akhirnya ya beliau udah meninggal mungkin ya sekarang ya. Jadi cukup deket banget lah hubungannya gitu. Berarti lu ada sedikit ngerti dong bahasa Manado ya? Ya sebenarnya yang paling fatal gini bro, ini boleh cuek ya ngomong. Ini yang paling fatal gini, pada Once udah curiga sebenarnya sama gue. Pada saat kita ngebir, kok lu nggak mabok-mabok, Beb? Gitu. Ternyata, ya itu kali ya, mungkin 1,5 tahun gue ditutup. Jadi jago. Cap tikus bro, jangan Jam tikus loh. Itu yang paling serem itu. Mungkin ya, waktu bayi udah kena cap tikus, jadi nggak mabok-mabok. Tapi ini one of a kind loh ya. Pas mau masuk TK baru udah dapet nama ya. Nama yang bener ya. Firdy Megananda. Akhirnya gue tahu jadi namanya Firdy. Beda dikit mau Firdy sama Firdy. Nah, gue tuh suka nama Megananda. Jadi begitu sampai ngerokok ya. Yeah. Jadi begitu gue begitu gue mulai besar, entah mengapa gue tuh paling seneng dulu sama bokap itu kalau gue sakit, biasanya kan minta mainan. Anak-anak seumur dulu kan anak seumur itu minta mainan, minta apa lah ya yang gue malah lucu, gue minta buku wayang. Lu seneng wayang, men? Gue nggak tahu, gue tiba-tiba seneng aja. Tapi yang ada gambarnya bro. Iya. Jadi komik wayang. Era Kosasi kan? Rahwana. Era Kosasi. Ramayana sama apa sih? Iya, ada Bratayuda. Bratayuda ya. Ada Bratayuda. Nah itu tuh gue baca. Nah sampai akhirnya gue nemu gitu ya, Megananda ini satu tokoh yang kalau ceritanya gue sukanya tuh karena dia anak haramnya Rahwana gitu ya. Pada akhirnya si Rahwana singkat cerita nih pengen dia mati lah. Digebukin, diinjek-injek itu anak gak mati-mati. Nah jadi ternyata nama ini buat gua sangat mempengaruhi hidup gua gitu loh. Jadi ya kita di Musik Fair pasti jatuh bangun ya. Nah itu ya nggak tahu ya. Alhamdulillah bokap kasih nama itu tuh jadi gua ada semangat lagi untuk bisa bangkit lagi, apalagi gua bukan musisi di atas rel lah ya. Kasarnya artinya gua nggak main hanya musik pop aja gitu loh, tapi pop yang melenceng yang gitu, rada-rada aneh lah ya. Aneh gitu loh. Iya. Nah, kalau ini nggak sengaja sih. Sebenarnya gue juga adalah penggemar wayang, Bang. Oh iya? Iya, bukunya tuh buku-buku ciptaan gambarnya karyanya Era Kosasi gitu. Bratayuda, terus Arjuna, Arjuna, pokoknya Pandawa 5 Pandawa 5 ya. Itu gue makanya anak-anak gue kan gak ada Dewa, Bisma, ya kan kayak gitu-gitu karena gue seneng wayang. Kalau lu ke anak lu kan, sama gue ke anak gue, cuman Bambang kalau gue. Oh ada. Nama gue anak yang paling kecil, Bambang. Cowok.
Iya. Itu waktu itu belum lahir aja bro, gue dipanggil Bambang terus. jadi memang ternyata Bambang itu di pewayangan juga cukup bagus bro, nama Bambang itu ternyata. Iya, makanya banyak yang nama Bambang karena namanya bagus. Dulu kalau Rahwana itu punya anak Mega Nanda, ada lagi anak yang kembar. Oh iya anak kembar tapi dibunuh sama dia. Oh iya. Jadi ditanam kan, jadi gunung. Nah Rahwana matinya di situ. Nakula Sadewa ya, bukan? Bukan. Jadi digenjat dia sama gunung itu. Dari si kepalanya anak itu tumbuh jadi gunung. Rahwana pas masuk situ penjat. Nah dia nggak mati nih. Cuma digenjat aja terus. Nah ceritanya di wayang begitu. Gue tenang menang wayang. Jadi anak-anak lu wayang semua ya? Ya ada sedikit gue. Ini gada kan juga gue. Karena Bima kan pegangannya gada. Jadi lu tuh bukan dari keluarga musisi Pak? Jujur kalau dari keluarga deket ya kayak bokap nyokap enggak. Nyokap bokap. Nah terus kalau lu bisa musiknya karena sekolah enggak sekolah musik Pak? Sama sekali. Justru malah karena kesederhanaan itu, gue jadi berani ngelewatin standar-standar orang. Ngerti paham memang itu. Pakem-pakemnya tembus. Pakem gue tembus. Karena lu nggak ngerti bahwa ada pakem itu. Karena itu pernah gue ribut sama Dani. Ibaratnya kalau C, A minor, D minor, G, lu nggak gitu ya? Bisa dari C ke Fis. Betul. Jadi pakem semua gue ribut. Waktu itu gue pernah ribut ada salah satu lagu Romeo judulnya Memory waktu itu di album pertama. Waktu itu kita lagi discuss mengenai aransemen Cinta Kau dan Dia yang Dani pengen versi piano waktu itu. Beb, lu bantuin gue dong bikinin road pianonya waktu itu. Tapi lu yang main dan gue yang iniin aja. Iya akhir main. Nah pada saat itu kita lagi bahas lagu Memory waktu itu. Kebetulan Dani juga suka lagunya. Nah terus dia bilang gimana Beb lagu lu? Memory simpan untukku. Loh. Kok ke situ gitu? Nah, dia bilang kok ke sini, Beb? Itu A minor on C, aku bilang gitu. Nggak bisa, Beb, mestinya harus ada kelingking di sini, dia bilang. Kelingking mesti ada main karena ini jadinya minus berapa gitu. Iya. Lu nggak ngerti itu? Gue nggak ngerti. Minus berapa? Nggak ngerti gue. Pokoknya gue pengen suaranya itu aja gitu. Gue nggak ngerti bro. Chord gue nggak tahu. Gue cuma tahu C D E F G A B C. Itu gue tahu. Dan minornya. Nah, cuman on-onnya aja. Kadang-kadang gue suka nyasar kemana-mana. Nah, itu yang gue tembus gitu. Karena yang gue tahu, lu itu termasuk orang kalau gue ngedenger dari yang lain ya. Wah Mas Baby itu ini banget. Iya itu loh bro. Perfeksionis orangnya. Itu betul. Dalam segala hal ya, bukan musik. Gue pengen adanya begini, gue pengen itu harus begitu. Gitu. Iya betul ya. Iya, tapi kan lucu kan dengan kesederhanaan cara berpikir gue di musik. Sementara gue pengen sempurna. Nah kadang-kadang itu yang suka jadi berantem. Tapi it's work man. Gue nyangkanya lu beneran orang yang bisa memimpin orkestra gitu yang do re mi fa sol la si do nya pakai tanda-tanda doang gitu. Itu toge gue paling benci. Itu toge gue kalau gue bilang lu ke toge sama Mas Erwin lah. Gue bilang atau Mas Adi. Dani sekolah lah ya. Kalau Dani paham. Dani dia mungkin nggak sekolah tapi dia paham gitu. Jago soalnya dia pianonya juga. Kapasitasnya menurut gue di atas rata-rata lah dia. Ya, artinya untuk Om Dani jenius emang. Untuk lu bayangin aja bro. Dia mengaku sampai sekarang dia tuh nggak pernah stres kan. Jadi menurut gue hebat lah ya. Artinya di umur kita ya, lu mengakui bahwa diri lu gak pernah stres dan menurut gue stres itu apa? Nah artinya dia seneng konflik, dia seneng hal-hal yang ya itu. Tapi menurut dia bisa handle semua. Iya. Jadi aman. Itu makanya mungkin satu bentuk. Ya mungkin kita agak cocok di situ kali. Iya. Lu kan jadi berantem dulu gitu loh. Karena gue nggak ngerti, dia ngerti gitu. Nah, terus Beb. Lu nih Beb, pertama kali lu muncul sebagai kan Bima. Waktu itu Bima kurang make it ya? Kurang make it. Bima itu siapa aja personil? Bima itu kita sepakat waktu itu ada Yuda. Yuda itu kebetulan, jadi memang waktu kita bentuk band itu memang kita ambil rute memang Beatles. Iya Beatles banget itu. Beatles. Karena memang cuma anehnya dengan suara lu. Iya, karena itu nggak bisa lepas gini loh, Fer. Beatles buat gue TK itu kalau di mobil gue nggak ada Beatles, gue nggak sekolah bro. Jadi gue nggak mau sekolah. Jadi gue pengen perjalanan gue menuju sekolah itu di otak gue itu harus ada notasi. Notasi itu ya Beatles gitu.
Dan gue masih percaya sih orang yang suka Beatles itu pasti gila sih dia. Itu sampai sekarang gue percaya, bro. Iya. Termasuk, sorry, si Jawa ya. Iya. Itu Iya, dia dulu Beatles juga gila. bro, kasihan banget itu. Walaupun dia bilang Queen, Dia tapi nggak seneng Beatles, bro, dulu. Gue bilang, lu masuk neraka loh, bro, gue gitu. dan lo masuk neraka. Dan Iya, lu nggak dia bisa. Queen, tapi banyak yang dari Beatles itunya nada dia. Nah, akhirnya ya itu, apa namanya, mungkin karena pertemanan, segala macam. Tapi juga gue banyak belajar dari dia, terutama di lagu-lagu pop ya. Popnya dia tuh kuat gitu loh. Toto dulu yang gue nggak pernah dengerin, jadi dengerin ternyata, ya. wow gitu loh. Progresi itu nggak cuma Beatles gitu loh, tapi bisa ya ada Foster, ada Toto, nah itu Dhani semua. Lu masuk rekaman gampang nggak? Susah. Dengan suara lu yang ini, yang unik. Nah ini ada ceritanya. Jadi Bima waktu itu kita masuk di Sony, waktu itu Sony Music Tuh itu. langsung Sony lu. Anu tuh susah major label. Dan waktu itu dia major label pertama, maksudnya label pertama ya Sony buka di Indonesia. Itu artisnya itu Bima, Rif sama Arwana. Oh Bima pertama malah. Iya. Tapi lucunya dealnya karena kita punya produser Andi Julius almarhum. Itu drummernya Makara dulu. Makara Band lu pernah Makara dengar? Band tahu. Nah, itu dia drummernya. Nah, abangnya Adi kelas. Ya. Nah, itu dia agak itu juga legend tuh orang itu. Dia itu juga gue banyak belajar dari dia. Jadi dia kolektor musik gitu kan. Dia kolektor musik semua you name it gitu loh, musik-musik yang dia punya itu wah lengkap lah. Dan di situ tuh gue banyak belajar gitu. Kayak gue jadi tahu. Oh Ruthless Queen. Ruthless Queen. Pokoknya keren lah. Dia punya semua gitu. Gue bilang wah nih. Nah pada saat itu gue seneng. Gue percayakan semua sama dia dan akhirnya dia masukin kita ke Sony, which is itu the good job ya menurut gue. Iya. Sony gitu Sony, ya. Kita seneng dan promosinya juga bagus dan waktu itu dia yakin lagi dengan konsep warna musik kita. Dan gongnya waktu itu Bima itu cuma laku 9.000 kaset bro. Seluruh Indonesia bro. Seluruh Indonesia 9.000. Gila, which is itu gua kacau karir gua bro di situ. Itu debut pertama lu. Dan cuma 9.000. Cuma 9.000. Dan itu yang terjadi adalah semua label itu nge-blacklist gua. Serius men? Yo, bro. Karena suara Baby. Karena sudah dipikir suara. Tidak lagu. Jadi kalau si Baby nanti keluar Sony misalnya di ke Aquarius atau dia ke Warner atau dia kemana, tolak. Karena dia udah nggak bisa prove it lah. Nggak make it lagi. Nggak make it. Hah serius Wah, begitu? Gua drop lah bro. Makanya disitulah awal mabuk di sini. Ya, jadi pemabuk yang nggak berdaya lah gitu ya. Udah mau ngapain hidup gua semua korbanin buat musik. Gua SMA juga nggak kelar, gua beli jasa ya kan. Waktu gue apalagi gue gitu loh. Sama lah. Gaya-gayaan kan. Iya. Mau ngapain lagi akhirnya gila, Pak. Akhirnya benar-benar drop. Nah itu di masa permabukan itu ya akhirnya ketemulah. Sebenarnya yang paling berjasa itu si Bimo sih sebenarnya. Bimo? Justru Bimo. Dhani itu kenal gue udah lama. Cuman kita lebih ya kita bahas musik, tapi nggak sampai detail karir atau bisnis lah. Okay, nah kalau Bimo nih begitu ketemu gue, menurut gue dia tuh bukan musisi Bimo itu, dia tuh produser menurut gue. Bimo ya. Bimo tuh udah levelnya produser. Jadi dia ngelihat dia tuh udah sekaligus value gue. Dia bilang, Beb, nggak mungkin, lu tuh dia bilang mungkin gini, lu kurang referensi aja. Maksud lu gimana? Beb, suara lu tuh gede dia. Oke. Ngapain lu kecil-kecilin? Gue di Bima itu pengen gue kecil-kecilin gitu. Maksudnya biar pada lu dikecil-kecilin nih. Iya, biar kayak penyanyi pada umumnya lah gitu loh. Pada saat itu kan penyanyi ya gede itu di highlight ya. Penyanyi anak muda zaman dulu yang suaranya gede cuman dia pertama nih. Iya kan pertama keluar lu kan yang bapak-bapak banyak lah. Cuman yang penyanyi anak muda dan gede suaranya pada saat itu emang kaget sih. Suara lu. Begitu Bima ya nggak laku itu, nggak terus Bimo bilang, Beb, kenapa sih lu nggak dengerin Elvis? Ya.
tua banget Nyet, gue bilang. Gue manggil dia Nyet. Tua banget Nyet. Elvis, ABBA, dia bilang. ABBA. Lo dengerin, ABBA. Barry Manilow. Jangan dengar suaranya, maksudnya apa ya? Wadah lu tuh di situ gitu. Barry Manilow. Dia bisa lihat itu. Dia bisa lihat. Oke. Coba deh lu dengerin Bee Gees, lu dengerin ini gitu ya. Pokoknya kalau suara Beb, lu tuh Elvis. Lu mau diapain, lu tuh Elvis. Ya Elvis dari muda udah gitu suaranya. Iya, jadi gue bilang waduh, gitu ya. Gue dengerin. Terbukalah gue Carpenters, gue dengerin. Itu semua Bimo. Dari Carpenters itu gue bisa bikin tuh Fair Mencintaimu. Iya. Itu soliter tuh. Iya tahu. Soliter dia, hanya satu yang tak mungkin. Nah, mulai. Terus ada sedikit ininya apa? Nika Costanya dikit. Ada Nika Costa. Bunga terakhir ya. Bunga terakhir itu ada Nika Costa. Ada Nika Costa dikit. Jadi ternyata yang dulu gue pikir sekolah gue tuh cuma Beatles saja. Ternyata memang banyak gue sekolah gue. Ada ABBA, Barry Manilow segala macam. Nah itu gue pelajari. Nah akhirnya terus Beb udah lu nggak usah bikin lagi suara lu apa adanya aja lah lu nyanyi. Romeo gitu loh Beb. Nah itu cikal bakal itu. Romeo gitu Beb maksudnya apa? Ya kayak Romeo Beb gitu. Romeo laki gitu. Tapi Rinto. Itu Bimo itu. Yang identifikasi gue ya pada saat itu. Lu tuh udah Romeo sebenarnya Beb. Lu tuh Romeo maksudnya. Bimo datang nih Bimo. Iya, lu harus panggil dia tuh. Apa namanya? Tiba-tiba gue ngerasa wah bener juga ya Nyet gue bilang gitu ya gue coba gitu ya dengan nggak gue kamuflase atau nggak gue bikin suara gue malah waktu itu belum ada bunga terakhir maksudnya warnanya kok beda sama Bima terus jadi waktu itu demo ya nah terus si Dani waktu itu kan kita satu tongkrongan di Cafe Regal. Di Regal ya, Regal PP. Waktu itu si Dani lagi jadi pengangguran tuh dia karena si Lasso lagi kumat. Si Lasso kumat. Nah, jadi tiap malam dia ngikut kita terus tuh ke studio. Jadi kita punya studio tempat base camp di Margaguna dulu. Sebelum jadi ruko, dulu tuh studio sama showroom mobil. Nah, yang punya studio namanya Alam kalau nggak salah. Nah, di situ gue dibantu sama adik namanya pemain gitarnya, additional gitarnya Lilo, Kla Project. Nah, kita dapat wadah studio rekaman yang waktu itu benar-benar apa ya mixernya si Mikey ya, tapi bisa rekaman lah kita. Nah, Bimo mulailah di situ bereksperimen dengan miking. Gitu ya, dia bikin 3 mic drum, pakai 2 mic. Lu belum ngerti gitu ya dulu? Wah, itu gue ngeliat cara dia. Dan dia juga penggemar Beatles kebetulan dia. Jadi, jadilah sesuatu yang lain. Dani tertarik lah di situ. Nah, jadi, ya bisa dibilang nih, Bimo yang nemuin gue. Yang menjatuhkan gue ke industri kembali sebenarnya Dani. Bimo membuat tahu siapa dan apa potensi lu. Iya. Iya kan? Apa potensi. Yang lu naik lagi akhirnya. Jadi ibaratnya lu excited lagi nih. Tadinya kan udah enggak nih. Nah pas begitu jadi, itu demo. Dani berpikiran langsung industrinya. Yoi. Jadi memang gua akuin itu anak. Dani deh. Bisnis jago ya. Dan gue sukanya sama dia, mau orang bilang dia sombong atau apa. Buktinya itu, kalau dia bilang bagus dan dia excited, dia akan bawa. Gitu. Dia bukan sombong, dia itu punya style aja. Iya. Dia punya style. Malah gue cenderung bilang dia lucu bro. Iya. Orangnya gitu. Jadi kalau dia sombong, itu merupakan hiburan gue gitu. Jadi gue terhibur gitu loh. Ya, jadi dia diam-diam ternyata. Cuman lu doang yang berani ngomong begitu sama dia. Yang lain udah serem sama dia. Enggak lah. Yang lain juga bisa sebenarnya. Cuman mungkin nggak sedekat gua, jadinya orang ini. Dani asik lah, orangnya artinya nerima lah kalau memang dia juga aneh gitu loh. Ya meskipun dia bilang gua aneh juga ya. Semua, lu Bimo sama Dani dibilang aneh sama orang. Iya ya. Berantem mulu mereka bertiga katanya. Itu sampai kemana-mana tuh berita. Dan ya Romeo itu terbentuk
Kita berantem dulu bro, kok bisa jadi band ya? Gue juga nggak ngerti. Nah Romeo tuh siapa aja? Lu? Sebenarnya kan sebenarnya gue sama Bimo aja nih, sama Ade sebenarnya awalnya. Oke. Nah cuman Ade kan waktu itu apa ya? Ya kita berdua Bimo sama Bimo menilai bahwa Ade ini agak out sedikit lah dari warna kita sebenarnya. Oke. Jadi dia lebih progresif lah kalau Ade bisa kemana aja. Nah jadi sebenarnya Romeo itu ya gua sama Bimo gitu yang lebih kontribusi. Dan itu band? Tadinya project bro sebenarnya. Jadi band? Dan bukan gue yang nyanyi tadinya. Gue tuh nggak ngaudisi penyanyi. Hah? Gue tuh ngaudisi penyanyi buat Romeo. Jadi gue tuh nggak mau ngeband lagi tadinya. Nah cuman karena si Bimo bilang waktu itu ya itu tadi udahlah Beb. Lu mau ngaudisi siapapun juga tetap aja lu yang paling bagus bawain. Udah lu aja yang nyanyi. Jadi Romeo aja lu udah. Jadinya ya udah akhirnya ya itu begitu. Singkat cerita nih Dani terima demonya. Diem-diem dia tawarin ke Pak Hoho. Langsung diterima. Pakai Pak lagu Hoho itu. kaget. Kok ini beda sama Bima? Dan dia tahu tapinya itu adalah orang yang sama. Iya orang yang sama. Oke. Dan ini si Baby Bima. Gue nggak mau dia nggak laku. Lu denger dulu kata Dani. Oke. Beda nih. Beda banget. Ini anak beda. Nah waktu itu juga bersamaan sih gue udah bikin Cinta Kau dan Dia tuh. Itu udah ada. Udah belum keluar. Karena Dani kan amat band waktu itu. Udah keluar belum? Waktu itu udah mau rilis lah. Udah mau rilis tahun 98 kan itu. Oke. Cinta Kau dan Dia. Dan itu karena hasil nongkrong juga tuh lagu tercipta gitu loh. Cuma 15 menit tuh. Gue lagi main-main gitu ya. Jadi lu bikin notasi? Nah ya chord sama notasinya gitu ya. Terus tiba-tiba ya ada juga mungkin sedikit atau beberapa bagian yang Dani. Ya pokoknya akhirnya tercipta kalian berdua nih. Dani teriak Cinta Kau dan Dia gitu. Wah itu langsung gue bilang itu lirik selingkuh paling berani menurut gue. Iya lirik. Pada era itu. Pada era itu kan kayaknya tabu kalau selingkuh ya. Yoi, pasti kan bahasanya muter-muter tuh. Iya kan. Ini Cinta Kau dan Dia teriak. Wah itu aja udah. Gue bilang judulnya gue bilang. Dan selesai deh liriknya. Udah Dani bikin liriknya, dimasukin ke album dia. Dan waktu itu dia masih nulisnya gini tuh. Ciptaan Ahmad Dhani sama Baby Ajaib dia bilang. Baby Ajaib. Gue bilang kenapa lu bilang gue ajaib? Gue bilang. Ya lu emang Baby Ajaib dong. Sekarang gini. Lu bikin lagu aneh bro dia bilang. Lu bikin lagu menurut gue lagu-lagu lu tuh aneh Beb. Gue nggak pernah ketemu orang kayak lu bikin lagu gitu yang bisa begini karena kan dia belum fasih dengar Beatles kan. Jadi mungkin chord-chord itu menurut dia kayak dim atau on segala macem nggak terbiasa gitu. Kita Mr. Diminis sebenarnya. Iya. Kayak gimana gitu ya kita ada dim sedih itu dapet gitu. Tapi lu percaya gak Beb kalau lagu-lagu lu yang sedih-sedih itu lu lebih dapet? Lu ngerasa gak sih? Lagu sedih lu itu, lu maksudnya bikin lagu sedih itu piece of cake buat lu. Lu dapat banget kalau lagu sadis, lagu ini, lagu itu. Lu percaya nggak Fer? Gue tuh kalau bikin lagu, gue tuh nggak merasa kalau gue nih Rinto Harahap sebenarnya. Oke. Lu bukan pabrik lah gitu. Bukan. Maksud gue artinya maksudnya lagu sedih gue itu adalah lagu yang tercipta memang gue pengen bikin lagu sedih gitu. Jadi gue ngerasa kalau setiap gue bikin lagu sedih itu gue bikin itu artinya itu gue bikin sesuatu yang apa ya? Cerita lu bener. Itu udah pasti cerita gue, tapi ada unsur yang gue nggak mau. Bukan gak mau ya, memang terciptanya begitu. Jadi kan ada orang kalau mau bikin lagu, gue mau sedih nih, gue mau bikin lagu sedih gitu. Oke. Kalau gue tuh enggak, gue bikin sesuatu di situ. Oke. Artinya apa ya? Lagu slow gue itu sebuah konsep sebenarnya. Jadi chordnya itu sebuah tata, notnya segala macam. Jadi bukan lu let it flow lu begini. Iya mungkin moodnya seperti itu gitu. Iya moodnya aja. Tapi itunya semua lu konsep. Itu konsep. Chordnya lari ke sini, mau ke sini, lu konsep. Makanya gue selalu pikirin harus ada gimmick atau gimmick chord gitu ya. Jadi bukan not aja atau bukan lirik aja gimmicknya.
Kayak misalnya sadis tuh di mana ya? Terlalu sadis caramu, hanya dan diriku. Jadi ada apa ya? Kayak bunga terakhir mungkin kalau Ngerti. ada. Jadi nggak cuman lagu slow aja. Berarti waktu lu bikin di kepala lu udah ada aransemen. Sebenarnya lebih benernya sih konsep sebenarnya. Iya, udah ngonsep nih. Gua harus bikin beginiin, nanti bassnya bakal begini, stringnya begini. Iya. Ya lu udah ngaransemen lagu itu di dalam pikiran lo. Iya. Waktu bikin. Dengan segala keterbatasan gue ya bro. Iya. Justru karena terbatas jadi lu nggak tahu mau kemana. Terserah. Repotnya kalau ketemu orang yang paham musik, kadang-kadang kan mereka bilang ini nggak bisa kesini gitu loh. Iya. Pakem-pakemnya jadi dilanggar semua malu ya. Iya. Tapi justru itu kan jadi keren Pak. Ya alhamdulillah ya. Jadi malah kayak misalnya waktu Mencintaimu. Wah, itu juga tuh gila. Mencintaimu waktu itu gua aransemen sama Andi Rianto kan. Andi pada saat, gue harus cerita dulu karena gini. Pada saat itu gue sama Bimo itu, jadi kita tuh ibaratnya gue ngerasa gini loh, gue tuh kayak mungkin berdua tuh kayak gelandangan kali ya sama si Bimo berdua yang ngomongin musik nggak jelas gitu ya. Terus tiba-tiba ada sebuah label besar yang mempercayakan ke kita gitu loh. Ke kalian berdua. Terus yang gua rasa sih omongan-omongan kita tuh atau pengkonsepan kita tuh lebih ke, menurut gua sih nggak ada harganya lah itu. Gitu loh. Menurut gua ya gitu. Terserah ya. Tapi kok bisa di Aquarius itu gue tetap salut lah. Artinya dia mempercayakan dua orang gila ini gitu ya. Membiayai dua orang ini gitu ya untuk ngeluarin konsepnya. Kita tuh kadang-kadang bro, Romeo itu kan Aquarius itu kalau kita masuk di Aquarius itu bisa-bisa kita book 30 shift langsung ke depan. Dan itu kan shift 1, shift 2. Kadang-kadang 2 hari itu kita bisa nggak kerja bro. Ngapain? Main tembak-tembakan kita. Tapi udah dibayar kan itu, sayang banget. Itu cara kerja kita. Jadi lu banyak maunya nggak sih rekaman itu? Gue pengen pakai string asli ya. Nah, mungkin Pak Iin pasti akan nangkep bahwa almarhum ya waktu itu mikir pasti gue akan dibilang banyak maunya gitu loh. Tapi pada saat itu terjadi gitu ya, memang menjadi bagus. Itu yang gue sampai sekarang kadang-kadang gue menghargai gue menghargai spontanitas. Itu yang mungkin Bimo juga kan anak netral ya. Tuh anak agamanya aja netral bro. Maksudnya, jadi pada saat itu karena sistem kerja kita begitu, pada saat itu singkat cerita ya kita butuh ceritanya pemain piano. Gue bilang ngapain? Gue mau yang jago. Oh, itu keluar Berkeley kan? Iya, gue mau yang jago. Pada saat itu Pain bingung yang jago menurut lo kayak gimana, Beb? Pokoknya gue mau yang jago aja. Jangan nggak jago ya, gue bilang itu. Jago tuh artinya secara skill mumpuni, terus secara mengenakan lagu juga bisa gitu. Terus klasikal gitu. Karena kita main di musik-musik klasik gitu. Oke, Beb, gini Beb, kalau yang kamu mau nih sebenarnya saya bisa dapat sih. Cuman saya punya ada teman saya, dia baru di Amerika pulang dari Berkeley. Oke. Beb, coba deh, kamu coba dia. Oke. Suruh datangnya ke studio. Belagu banget tuh kita. Keren. Maksudnya gaya sih emang keren. Berdua itu kan dari ngomong-ngomong di trotoar gitu ya, udah gayanya tuh udah suruh datang aja ke studio. Nah, terus datang Andi tuh, dia bawa XP80 tuh Roland. Oh iya, manggilnya masih Mas gitu kan. Gue bilang, udah panggil Baby aja, Baby Bimo. Lu bisa main piano? Itu ya kan nggak salah. Itu gila juga. Tahu, kan nggak tahu. Itu gila banget.
Ya bisa sih dia bilang gitu. Oke, gue coba dulu ya. Gitu, aku cek gitu ya. Dia main bunga terakhir waktu itu. Terus apa? Coba marah, gue bilang. Jadi gue cuma tahu itu, bro. Skill, gue nggak tahu skill apa. Gue cuma tahu tuh marah, medium, soft, sad gitu ya. Gue cuma tahu itu. Jadi lu kayak teater ya? Iya. Wow. Iya, bener loh. Oke. You got it tuh, bener deh. Itu makanya bini gue bilang, kalau aku ngelihat kamu kayak bikin film kalau bikin musik. Gitu loh. Nah itu gue banget gitu loh. Jadi gue harus dapat di mana dia harus marah. Bunga terakhir misalnya, bang, marah. Wah itu gue langsung sampai begitu pas break setelah interlude, gue pengen dia main seperempuan mungkin gitu. Seperempuan mungkin, Ya, lu bilang gitu? soft mungkin gue bilang. Oke. Itu langsung sedih gue, dapet banget dan Andi. Gila ini. Menurut gue ya, Andi Rianto itu pemain the best piano player gue bilang menurut gue di Indonesia ya. Iya. Karena dia nguasain itu. Ya whatever lah, mungkin banyak yang lebih skill gitu ya daripada Tapi yang lu dia. pernah ketemuin Tapi dia? yang gue lihat, gue cuman perlu itu. Semua ornamen rasa itu, semua Andi itu punya. Bisa keluarin terserah Bahkan lu mau gimana. Gila itu kalau dia bener-bener marah itu, wah itu gue berasa dia jadi laki banget bro gitu loh, sampai jadi perempuan banget dia tuh Bisa. jago. Nah itu Andi top lah, Andi Rianto top. Nah terus akhirnya kita sepakat tuh pakai Andi. Gue bilang sama Pak In, alhamdulillah gue nemu nih orangnya. Gue pengen pakai dia satu album. Gimana caranya? Oh gitu Beb, aduh saya seneng ya udah mungkin waktu itu belum terlalu mahal kali ya bro. Baru pulang Baru pulang gitu. Nah udah. Dan saat itu kita lagi bingung nih ngomongin waktu itu Andi udah selesai piano, kita lagi sibuk ngomongin konsep string gue sama Bimo. Nyet, gue mau string asli. Iya nih, gue juga harus string asli. Siapa ya? Gue bilang gitu. Karena gini Fer, pada saat itu orang-orang itu, player atau musisi itu berlomba-lomba dengan keyboard. Canggih-canggihan keyboard, benar ya? Keyboard, ya. Jadi kalau mau string, ya pakai keyboard yang mirip gitu loh. Ya karena dianggap kalau pakai yang real itu kayak tua banget. Iya. Kan? Nah jadi waktu itu gue sebenarnya bisa dibilang, kalau Pak In sih ngomongnya belum ada nih orang request. Ini string asli lagi setelah eranya. Gue bilang, tapi Romeo harus, gue bilang. Romeo harus string asli. Brass kita mau adakan lagi tuh orang-orang itu di mana tuh akhirnya ya udah kita nggak tahu Beb nyarinya di mana. Bim lu bisa dapetin nggak Nyet? Bisa kata Bimo. Akhirnya Bimo yang nyari. Dasarnya Bimo ya dia ajaib. Ketemu bro. Siapa pakai? Nah dari sekian banyak orang itu yang gue inget itu ada yang gue panggil tuh tante Supilin, namanya Supilin. Oh cewek. Oke. Dia tuh katanya yang ngiringin Bee Gees pertama kali main di sini. Wow. Gue bilang, lu nemu aja lu Nyet. Gue bilang gitu. Berarti udah berumur waktu itu? Berumur, udah berumur. Legend nih Nyet katanya. Legend ya? Ya udah, coba. Wah, dapet banget gitu ya. Gue seneng gitu. Nah, waktu itu nyoba-nyoba gitu. Oh sorry, sebelum ke player itu, kita kan lagi ngomongin discuss masa string. Tiba-tiba Andi denger. Andi masuk ke ruang monitor, dia bilang, Beb lagi cari orang yang mau nulis string. Dia bilang, iya, gue bilang. Gue bisa Beb? Bisa loh, gue bilang itu. Yang bener loh, gue gitu. Andi loh, stres banget gak? Gue gak kepikiran gitu. Kalau dia gedenya bakal kayak sekarang. Magenta. Dia pemimpin orkestra lagi. Bisa loh. Anjing, gue bilang sama si Bimo tuh goblok banget gue. Tapi mungkin cuma lu yang ngomong begitu. Iya kali ya. Saking polosnya berdua. Habis itu kan ngetop. Gue bilang, Dek, coba deh lu tulis ya satu lagu dulu, gue pengen lihat. Apa yang ditulis? Bunga terakhir. Oh bagus itu. Iya, bikin.
kasih. Ya gue calling playernya udah dapet, Nyonya Spilin itu dan lain-lain, dan The Gang dapet, Andi yang kondak. Andi yang kondak. Gue bilang sama Bimo, boleh juga deh. Goblok gue. Jago lah ya, pasti jago lah. Boleh juga sih. Siapa sih ini? Karena wah itu pemandangan paling amazing. Lu ada videonya nggak sih? Nggak ada bro, sayangnya nggak ada. Belum ada ya. Kebeguan kalian tuh pada lucu tuh ya kalau ada video. Hancur-hancuran kita tuh berdua ya. Udah kerjaan makan martabak kagak. Musik juga seadanya gitu kan. Nggak ada yang ngerti toge. Ini wah kayak pemandangan yang wah kayaknya keren gitu kan. Andi lagi ngondak gitu. Gue bilang gila ini anak bakat juga ya. Gue bilang gitu bakat ya gue ngomong. Terus ada gini, keren lagu kita pakai ginian ya. Iya. Jadi keren ya bro, jadi keren. Udah gitu kan. Terus trompet juga Andi. Nah jadi apa namanya kita pakai juga satu album Andi yang kondak segala macam. Nah ya apa ya, alhamdulillah apa namanya jadi satu warna sebenarnya bro. Yang waktu itu kita juga sebenarnya nggak ngerti akan hasil akhirnya akan begini. Nah tinggal PR-nya waktu itu adalah kita cari yang mixing. Karena itu penting kan buat ya kita kan ngisi rekaman mixing kan banyak aja banget, betul bro. Lu kan mixing banyak banget tuh. Dan track gitu kan, by track gitu kan. Siapa nih orang? Nah akhirnya kita ingat si Wolf. Wolf waktu itu kan yang bikin demo kita dulu. Oke. Dia baru datang dari Jerman. Wolf tuh temannya Aksan dulu. Oke. Wong Aksan ya, drummernya Dewa. Nah terus ya udah diramu lah, di mixing sama dia dengan analog segala macam gitu. Masih pita ya, Beb? Pita. Itu kita bareng-bareng tuh di meja. Jadi balance itu Bimo pegang string misalnya, gue megang choir gitu. Si Wolf pegang ini. Jadi begitu kan dulu di burn ke DAT. Iya. Kan tuh. Oh, lu main begini? Iya, automation. Automation dari nggak ada dari sini automation. Manual aja automation. Naik pelan. Turunin dia. Wah gila. Asik, manual banget Pak. Manual banget. Jadi gua pakai hati ya Pak. Automationnya hati banget gitu. Backing misalnya sini naik sini. Jadi gokil sih. Gua ya dengan Romeo tuh ya itu pengalaman itu yang gua nggak lupa gitu ya. Dan dengan Wolf ini alhamdulillah Wolf ini memang punya selera kan apa ya, Jerman bro, kupingnya kan dia lebih bright gitu ya. Iya. Kalau bule itu kan kena pita, dia tuh zaman dulu itu pita itu kan cenderung doff. Iya. Nah itu sebenarnya kita nggak mau tuh ke situ. Lu maunya gimana? Gue pengen agak bright, mid ya, agak mid gitu. Nah ini gue dapet di Wolf gitu loh. Jadi suara gitar tuh keluar gitu loh. Terus suara string juga keluar segala macam. Suara gue khususnya nggak kayak nggak mendem, jadi lebih bright ya. Karena kan suara gue low gitu kan, kena preamp analog juga gitu kan. Jadi makin ini kalau misalnya nggak di open gitu. Nah Wolf tuh tahu cara open semuanya. Nah, jadi lebih open lah mixingan kita pada saat itu, dan itu pun dikomplain. Sama? Aquarius. Dikomplain maksudnya kenapa? Iya, karena menurut mereka ini bikin sakit kuping. Terlalu mid. Oh, mungkin karena nggak begitu. Eranya itu nggak ada yang begitu, baru pertama. Jadi menurut dia ini mixingan yang... Ini bukan mixingan yang bagus, Beb. Gue bilang, tapi kita bertahan. Gue bilang, kalau ini sampai Bunga Terakhir, misalnya waktu itu sampai Dove, gue bilang, kita juga nggak mau kayak balik ke jadi era 70-an. Apa bedanya lu gitu? Justru di sini malahan kita masaknya ini beda gitu. Kita 70-an vintage, tapi kita punya power, kita punya tenaga gitu. Oke. Nah itu mid itu kan bikin tenaga. Nah jadi mastering, akhirnya kita putusin kuncinya di mastering. Gimana supaya nggak terlalu bright? Iya, nggak terlalu bright. Pokoknya di situ mastering. Tapi karena mixingannya udah full mid. Jadi begitu dikurangin brightnya, tetap masih bright. Oke. Gitu loh pada masa itu. Nah, begitu rilis,
memang jadi sesuatu yang beda gitu loh. Waktu rilis pertama yang lu keluarin adalah si Bunga Terakhir. Ya, Itu kan meledak semeledak-meledaknya. Apa kata Amin, orang alhamdulillah. pada saat itu, label ngomong yang kurang itu? sebenarnya musuh kita pada saat itu kan radio, bro. Oke. Kenapa? Ya kan kita berpromo di mereka. Iya. Berarti kan mereka yang menyuarakan Oke. karya-karya kita Oke. pada saat itu. Dan nggak ada yang positif. Waktu itu? Iya dong. Karena ini siapa orang tua? Oh. Orang maksudnya ini musik tua. Musik yang bukan ada di eranya gitu. Oke. Vokalnya apalagi. Ini udah gue kalau dengerin, pokoknya yang gue denger ya di radio itu setiap hari. Minor itu aja udah. celaan. Dicela aja gue semua. Waktu awal tuh ya? Jadi apa dibilang ini lagu salah lahir lah, dibilang suara gua apa namanya, gua kalau ini nih jadi kayak parodi lah. Begitu lagu itu rilis, bukan sedih orang dengerin tapi ketawa, parodi gitu loh. Jadi kayak lucu-lucuan aja. Nah tiba-tiba satu radio pada saat itu tiba-tiba naikin nomor 1 di chart. Tenet. Nomor 1. Itu Jogja. Oke. Jadi jangan salah loh, gue sangat berterima kasih justru sama Jogja ya pada Radio apa Romeo ini karena berani menaikkan kita di saat radio-radio kota besar itu malah nyalain kita waktu itu. Lu cerita lu sama kayak Queen yang Bohemian Rhapsody ya? Iya kali ya. Iya kan kayak mirip begitu. sama kayak gitu. Iya kan dicelat semua. Oh kan? iya bener waktu si Freddy bikin. Cuman ada satu radio yang mengangkat. Iya. Oh begitu Pak. Ya, begitu kejadian. Dan ternyata meledak apa kata mereka itu? Sebenarnya yang bikin kita kembali lagi yang bikin kita agak sedikit bersemangat lagi waktu itu karena begitu dengar Jogja yang naikin kita seneng. Tapi di satu sisi ya Jogja bro. Gitu. Awalnya begitu ya. Tapi Dani ngomong, Beb, kangen gua yang naikin tuh Jogja pertama. Again Dani lagi nih. Dani lagi. Om Dani ini emang luar biasa. Ya gua bilang, oke, kita tunggu ya. Lu tunggu deh Beb. Yang lain pasti ikut. Oke tungguin. Ikut bro. Semua ikut semua. Lu masih inget nggak berapa juta kopi bro? Wah. Dulu belum jutaan lah bro. Udahlah bro, udahlah. Zaman Romeo. Udahlah. Oh nggak tahu gue ya. Nggak Ya tahu kan ya. tapi kita nggak tahu. Tapi Ya. udahlah bro. Tapi udah mesti. Udah di semua pelosok nyanyiin lagu lu udah nggak mungkin nggak. Kalau yang di-announce ke gue sih ratusan ribu bro. Ya oke lah. Tapi ya udahlah. itu udahlah. Tapi gila. Tapi dari situ bro, dari situ nama Baby itu dan Romeo itu udah jadi udah gokil bro. Lu langsung naiknya stepnya begini soalnya bro. Bukan pencipta lagu yang begini lagi. Langsung di sini bro. Lu naik langsung ke sini. Iya. Wah ya, gila. Mungkin itu yang. Apalagi begitu lu mencintaimu lagi lu keluar. Pung, 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 pung. Udah. Malah sampai ini gue nih. Main keyboard gue kan dulu kan di label dia. Baby Romeo itu pencipta paling mahal. Sumpah sih sebenarnya bukan cuman pengen mahal-mahalan waktu itu. Tapi memang produksi musik gua pada saat itu memang menuntut Untuk jadi mahal harus produksinya. asli. Ya gue ngerti. Nah, Gue ngerti sekarang gue ngerti. Jadinya mungkin itu yang bikin Jadi gua kayaknya ngerti. mahal. Tapi kalau misalnya tadi yang lo bilang gua merasa langsung naik begitu. Jujur ya bro, gua nggak merasa sih bro. Karena pada saat itu gini ceritanya. Pada waktu itu sempat gue punya kejadian. Ada yang menawarkan gua pada saat itu karena yang ada di posisi apa namanya kalau word ya. Iya, word, Kita kan word. zamannya word. Iya. Itu selalu mencintaimu sama Bunga Terakhir. Betul. 1, 2. Itu dia Kejar-kejaran terus kan. di top 5 ya, terlalu di 1, Di 2. MTV juga begitu. Tapi yang selalu yang menang mencintaimu bro. Sebel gua. Kenapa Bunga Terakhir gitu? Artinya gue masih nggak puas dengan. Ya enggak lah. Dengan Pada saat itu soalnya gini bro. Pada saat itu memang lagi eranya penyanyi perempuan kan. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Pada saat Atau- itu di luar pun begitu. Atau kalau lebih ekstrimnya mungkin sedikit ekstrim mungkin itu bisnis industri. Oke. Ya bisa, Bisa dibilang jadi, bisa mungkin jadi, bisa bisa jadi. jadi. Jadi waktu itu mungkin lagi gilirannya Warner lah. Tapi setelah lu kan langsung musim band akhirnya. Iya, alhamdulillah. Begitu tuh. Romeo keluar kan akhirnya jadi band.
Di situ yang disebut dulu ya, zaman dulu itu ada mulai dari Romeo keluar tuh menjadi perang bintang disebutnya. Jadi band itu di atas jutaan kopi tuh gara-gara mulai dari lu tuh, Beb. Ah, yang bener lu ya. Semenjak itu, iya. Sumpah lu gue nggak tahu bro. Iya, Tapi semenjak sebelumnya kan dulu kan masih Club Project. oh iya sih. Jikustik juga masih baru-baru ngangkat begitu Iya. kan. Begitu lu keluar band, itu band bermunculan dan berani membawakan lagu-lagu sedih. Maksud gua ballad. Ballad gitu ya. Salah satunya Elemen kan. Elemen keluarin lagu Prahasia Hati. Itu salah satu surprise lo gue. Lu yang bikin gua ini orang gila nih, siapa gitu loh behind the gun nih gue bilang gitu. Ternyata dia. Padahal gue tuh pengen ngedenger lagu itu gara-gara ngedenger lagu Baby sama Adani sendiri. Pada saat itu ya, pertama kali lu tahun 98 apa 99 apa 2000 gitu. Lu keluarin Tere lagu sendiri. Ya. Oh ini chordnya asik banget nih, gue banget nih, gue seneng nih. Itu Elemen udah ada belum? Belum, gue belum masuk ada, Elemen, belum belum. Gila nih, ini lagu kalau yang nyanyinya waktu itu Tere beneran masih falas nyanyi. Iya. Untuk Kalau recording. nyanyinya bukan ini nih, ini gila nih lagu. Gue berpikir begitu. Makanya gue membuat satu lagu pada saat itu. Jadi udah ada sebelum Elemen lagu Rahasia Hati itu. Yang udah ada ya? gayanya seperti itu. Dan gue nyanyi pada saat itu. Tapi enak banget lagu itu. Waduh, Baby. Lagu-lagu lu lah gila lu. Kayak apa yang gue paling seneng tuh lu tuh bikin lu tuh bikin family chord kita nih. Iya, Jadi lebih energik gitu loh. Ngerti nggak? Jadi gue ngerasa ini ekspansi. Iya. Jadi Romeo kita bottomnya adalah di ballad gitu ya. Nah lu yang bikin energik gitu loh kayak. Iya. Karena ada di bandnya kan, di Iya, bandnya. kayak asik banget. Aduh. Waktu itu mungkin Rialto ya, zaman Rialto pas keluar tuh 590. Iya, gue suka banget. Nah, terus gini Beb, lu sekarang udah jadi bintang, udah jadi pencipta lagu, one of the best in Indonesia. Thank you. Almost all your song selalu menjadi hits, dan itu semua orang tahu. Akhirnya kita tahu juga kenapa Baby itu disebut orangnya mahal, ternyata perfeksionis. Ternyata memang dia pakai hati aja ya. Lu bikin pakai hati aja. Butuh ini, ya gue harus adain. Kalau enggak, ya gue juga nggak butuh, nggak perlu diadain juga. Iya. Gue lihat tadi begitu ya. Dan akhirnya gue tahu, oh mahal itu karena kebutuhan lagunya. Iya, pada saat itu kan lagi musim grande ya. Ya, grandenya itu ya. Ya mungkin gue yang bikin. Ya. Jadinya Kepala lu udah membuatnya udah grande. Udah grande gitu. Grande. Sekarang yang lu setelah menjadi seorang Baby, yang semua orang tahu, yang lu sekarang malah gue ngelihat, oh masya Allah sih, lu di agama kuat. Itu gue liatin lu terus. Lu lihat di mana sih, Fer? Gue di lu kan viral Pak, yang lu sholat tadi itu ada yang lu sholat lagi di, padahal kata lu apa? Lagi Jumatan nggak dapet tempat. Jumat nggak jadi tempat. Cuman kan, gue itu viral Pak. Iya. Cuy si Baby ngapain gue? Lambe Tura itu. Masa gue itu juga yang membuat gue jadi akhirnya jadi mengarah ke sana. Alhamdulillah bagus. Nah, yang tadinya lu mabuk apa segala macam jadi di situ kan itu yang penting result endingnya kan, bukan dulunya. Nah, sekarang udah menjadi itu. Anak-anak lu apa segala macam ada nggak yang ngikutin lu? Alhamdulillah Syabila ya yang pertama. Kayaknya semua deh bro. Kalau musik, alhamdulillah ya anak gua banget gitu loh. Mereka nggak ada yang tadi lu dengerin gitu. Mereka nggak pernah gue sekolahin satu. Kayak Syabila tiba-tiba begitu ada di umurnya waktu itu di umur 16 tahun. Waktu itu gue lagi, alhamdulillah tuh lagi haji bro sama istri. Terus di kamar kita habis sholat tuh kita teleponan gitu ya sama anak-anak. Aku bilang sama Syabila, siap kamu selama kita pergi, selama papa pergi, Mboya kamu rekam lah lagu-lagu kamu. Karena dia ini gua banget. Artinya Syabila ini dari semua anak gua yang paling mirip kelakuan ke gua tuh dia. Plak-plak, lu tuh dia banget tuh. Karena dia seneng tersembunyi lah semuanya. Dia nggak seneng mamerin segala hal. Sama kayak gue nggak
Sampai sekarang aja gue nggak tahu lagu gue yang enak yang mana. Kadang-kadang orang yang nilai. Ya lagu lu enak semua Beb, udah gue kasih tahu. Amin. Terus Syabila juga begitu, makanya gue tahu gitu. Jadi dia ini punya sesuatu yang dia simpen. Kak, coba deh. Selama Papa Haji, Papa pengen kamu doing something gitu loh. Papa pengen denger deh lagu-lagu kamu. Tapi masih jelek, Pak. Enggak ada yang jelek, Kak. Lagu kamu itu ya itu kamu. Jadi Papa pengen tahu kamu udah sampai mana gitu. Bikin aja Kak, rekam terserah mau selesai mau nggak selesai lagunya, pokoknya notasi, ada chord, kamu rekam, kirim Papa. Papa pengen dengerin gitu loh. Ternyata dia lakuin itu bro. Dia lakuin itu mungkin dulu, kemarin sebelum gue berangkat haji, gue suruh dia lakuin itu tuh nggak pernah mau dia bikin. Tapi begitu gue jauh dari dia malah dia mau bikin gitu loh. Nah itu dikirim ke gue tuh voice note segala macam. Dan gue kaget gue bilang sama bini gue, ini ada 5-6 lagu yang dia bikin sayang. Ini rata-rata semua bagus gitu loh. Ini bukan aku sebagai bapaknya yang ngomong, aku sebagai produser nih. Aku bilang ini semuanya bagus. Aku mau produce 3 lagu dari ini pulang haji ini, aku bilang. Oh gitu sayang. Nah terus dia nyanyinya gimana? Udah deh kalau nyanyi aku percaya dia punya, udah biar gayanya dia lah. Ini lagunya yang gua ketulis yang gua taruh di sini. Ini lagunya Syabila dan gua amazed banget. Ini lagu lu Beb? Ini lagu gua pada saat itu. Karena gini, Syabila itu sangat tidak percaya diri menyanyikan lagu Indonesia gitu loh. Padahal ya namanya dia itu lirik Syabila Musakina. Bukan nggak pede. Memang anak zaman sekarang Inggris Pak, kita aja. Iya kali ya. Kita aja, gue bahasa Inggris juga bisa. Masalahnya kita nggak bisa ya. Iya. Kita kan kayak zaman dulu Pak. Kalau bahasa Inggris malah naik enggak lagunya. Sayang nanti orang nggak ada yang ngerti. Ya pas sekarang tuh kebalik Pak. Betul. Akhirnya gue bilang, apa namanya? Nah kemarin tuh karena jadi kebutuhannya waktu itu tuh buat soundtrack sebenarnya lagi. Oh soundtrack, oke. Tong Clay lu pernah dengar? Tong Clay teman gue. Clay. Dari Amerika. Iya itu sahabat gue banget dari dulu. Ya, tiba-tiba datang ke rumah malam-malam. Oh yang lu datang ke acara ininya ya? Iya launching. Nah, dia bilang, dia datang, Beb, lu tahu lagu lu yang Kenanglah, dia bilang. Iya, Kenanglah diriku. Beb, lu pernah inget gak gue waktu kita masih mabok dulu, gue pernah ngomong sama lu. Apa? Beb, kalau gue meninggal satu saat nanti, gue pengen lu nyanyi di pemakaman gue lagu ini deh. Waduh, gue inget sih Clay lu pernah ngomong gitu. Nah lagu ini gue pengen jadi soundtrack film ini. Oh oke. Oke, gue bilang. Ini yang lagu yang lu kasih ke anak lu? Bukan. Beda lagi? Kenanglah penyanyi lain. Oh penyanyi yang lain, oke. Namanya Olivia Pardede. Kas Idol. Gue bilang oke, bagus nih. Kita lagi ngomong di studio nih, lagi ngobrol di studio gue. Tiba-tiba, Beb, lu lagi ngerjain apa aja? Gue bilang, ya banyak yang gue kerjain. Ini salah satunya gue dengerin si Syabila nyanyi bahasa Indonesia. Iya, yang lagu lu? Oke. Jadi orang pertama yang bilang, yang percaya gitu ya bahwa Syabila itu bagus menyanyikan lagu Indonesia, Tong Clay. Begitu dia denger, Beb, ini bagus banget anak lu nih. Iya, gue mau nih, dia bilang. Wah gila bagus banget sih. Gue mau nih, dia bilang. Jadi gimana? Ya deal baru kita. Gue ambil lagu lo yang Syabila ini, gue akan masukin di insert filmnya, dia bilang. Oh ya udah. Nah waktu itu kebetulan apa namanya ada label juga yang memang mau produce gitu loh. Ya, itu udah. Bagus yang lagu lo yang judulnya apa ya? Yang mana? Yang ini? Kekasih Sepertiku Lagi. Kekasih Sepertiku Lagi itu. Itu lagunya Baby, tapi elunya nggak kelihatan. Iya. Elunya nggak kelihatan. Ya, mungkin lu kekinian lo situ lo. Lu bisa lu mikir kayak gini kan? Mungkin karena vokal Syabila. Mungkin karena vokal ya. Iya, tapi ada sedikit di refnya ada gue tahu, kalau gue tahu itu elu. Iya. Di refnya kalau yang tahu. Jadi kalau Syabila ini sekarang fair, gue kalau rekaman sama dia biasanya tuh bener-bener sangat minim guidance dulu. Jadi gue pengen akustik aja dulu yang ngiringin dia gitu. Okay. Nanti gue yang ngikutin. Aransemennya gitu. Jadi dilepas dulu sama lu. Jadi gue karena kan apa ya?
anak sekarang kalau gue lihat nggak bisa kayak dulu. Kadang-kadang kalau kita kan bisa aransemen dulu jadi baru kita nyanyi, Pak. Kalau sekarang kan nggak. Kadang-kadang kita mesti ngikutin dia gitu. Karena dan anak sekarang itu kan moodnya itu kan mood nyanyinya rasanya itu kan nggak sedalam kita dulu ya. Harus yang memang dramatis gitu loh. Nah, kalau sekarang tuh lebih flow gitu. Innocent. Iya, innocent. Innocentnya dia yang jualan kan, Nah, zaman itu sekarang dia. itu. Jadi sedihnya ini gue mesti ukur. Ya. Oh, jadi cukup lah mungkin dengan akustik aja atau dengan roots misalnya. Atau ini. Jadi lebih ngikut lah. Anak gue lebih tahu lagu anak lo duluan. Tapi memang booming sih lagu anak lo kemarin ini ya. Anak gue bilang, oh aku tahu lagu ini, aku tahu. Jadi memang booming sih lagu itu. Dan lu harus dengerin sih lagu itu. Tapi gue punya feeling sama lagunya Sabila yang kedua. Oh, yang itu ada nanti itu nggak tahu ya kapan keluar. Itu belum rilis. Tapi cuman wah gokil sih gue bilang. Ini ya Baby versi zaman sekarang. Iya. Versi Sabila nih. Kalau anak gue, zaman anak gue sekarang bilangnya skena banget. Tapi enak loh, Pak. Dia bisa pakai mute, trompet. Iya. Dan itu asli semua ya, Pak? Semua asli. Gokil. Jadi lu nggak ikut campur di situ, lu main pianonya kayak apa? No. Jadi pemain pianonya Sabila. Oke. Aransemennya tetap gua. Oke. Tapi gue ngikutin apa mau dia. Maunya dia. Kayak misalnya, Pak aku pengen pakai kontra. Jadi lu kayak Aquarius nih. Dia jadi, mau apa? Jadi gue bilang sama dia, lu hebat loh. Kenapa? Lu hebat juga, Kak. Kenapa? Ih, lu yang berani nyuruh Baby Rock. Gue bilang. Akhirnya lu ngerasain ya. Jadi yang diminta. Iya, disuruh. Iya, direct begini, harus gini. Tapi gue seneng gitu loh. Apa ya, cita-cita gue tercapai lah. Kadang-kadang kan rezeki itu bukan materi aja, bro. Betul. Ngelihat apa ya, satu hubungan kayak gini ya, gue ngerasa kayak sama Sabila dari studio berdua. Kemana ini bayi gue dulu. Iya. Terus gue kerja sama bareng. Bisa bareng. Terus apa? Dan dia paham apa yang perbincangan kita tuh dia paham gitu. Dan excited juga ya. Pak, trompetnya pakai mute yang ini, Pak. Jangan pakai mute. Lu kadang-kadang masih, bayi gue bisa ngomong gini. Iya, jadi rekan. Sekarang jadi rekan kerja itu seneng gue. Alhamdulillah. Iya seneng sih. Nah kemarin yang lo denger lagu Burp, ya. Tiba-tiba Burp itu yang kedua tuh. Oh itu yang kedua tuh? Waduh itu lo bisa. Yang lagi nyanyi, lagi asik, Terus yang cowok yang bolak-balik itu. Itu si Bambang. Dia naik cueknya sih gue bilang ini. Untung bapaknya, ini anaknya. Kalau orang lain dimarahin. Aduh si Bambang. Tapi Beb, thank you banget ya Beb. Gue pengen sih, terus terang kalau gue pengen cepet dengerin yang kedua sih. Itu nggak tahu itu dari hatinya dia sih keluar. Iya. Wah gila sih. Itu memang hatinya dia banget. Iya. Itu dan nggak kayak gue bilang itu baby versi sekarang. Baby versi sekarang ya. Maksudnya zaman dulu kan begitu. Orang lagi Oasis, lagi Brit, Toto lu keluarin begitu. Ini juga begitu. Ini juga gitu. Gue ngeliatnya. Ya gue seneng lah, artinya bener-beneran anak gue bro. Bukan. Tapi Beb, gue thank you banget ceritanya Beb. Cerita lu, gue akhirnya tahu di balik mencapai ke sebuah lagu yang membuat lu jadi besar si Bunga Terakhir itu ternyata nggak mulus ya Pak. Ada hinaan, ada ketawaan, dan lu orang jalanan yang disuruh memproduce band sendiri yang banyak maunya. Udah kebayang gue kayak Wayne's World. Bener. Gue berdua sama Bimo tuh kayak Wayne's World. Tahu padahal nggak ngerti. Padahal nggak ngerti. Itu bener. Ada yang jago, lu bilang bisa main piano. Itu malah jago beneran. Itu orang jago beneran. Itu. Tapi thank you banget. Ini bener-bener. Jadi kalian tahu ya sekarang, kalau bintang, enggak, enak lu mah jadi bintang. Enggak Pak. Berat hidupnya. Jangan lihat result ya, lu lihat perjalanannya. Mungkin dari situ kita bisa ngambil perjalanan. Kita memang ada turun naiknya. Tapi memang sesuatu itu kalau lu mau lu harus kejar sih. Harus kejar terus. Ya, setuju. Terus satu lagi, Sabila, lu harus dengerin lagunya. Aduh, thank you. Karena gue amazed sih. Ini baby zaman sekarang sih sebenarnya. Cuma bedanya dia perempuan ya. Tapi lagu lu tuh
Mantep men. Nggak lu banget sih. Nggak gue ngerti. Nggak kelihatan itu lagu lu. Kalau yang nggak ngeh nggak akan tahu. Oh yang kekasih Yang seperti kekasih sepertiku. Itu. Belum ada video klipnya? belum bikin kita. Tapi baru bakal, video lirik. bakal bikin. Rencana gitu. Kemarin kita bicarain karena yang versi Tongkley kemarin yang dengan film ini apa namanya ada yang harus di inilah. Oke. Kita revisi gitu loh. Nah, akhirnya dari pihak label pikir ya udahlah kita Coba bikin. deh lu Upi. Upi ya. Upi guava. Iya, cuma mahal nggak? Nanti lu kontak aja. Kontak aja. Upi ada nih. Gila keren. Upi mahal ya. Upi gila sih ininya. Ininya juga penghayal juga. Wih, mantap. Jadi kalau orang ngehayal tuh gue seneng. Dreamer. Ya, Iya kan? kayak kita lah penghayal. Iya, dreamer. Buat kalian yang udah denger sampai habis, sampai sekarang nih terakhir, thank you banget. Gue respect banget, thank you. Follow Baby, follow juga nanti gue kasih Instagramnya Syabila. Dan ini ada video klipnya, kalian harus lihat. Nanti gue kasih alamatnya di sini, di caption juga ada. Thank you. Beb, thank you banget. Beb. Gue yang thank you. Bilang sama bini lu, sama Syabila, thank you banget udah diizinin lu kesini. Iya dong, ya gue yang itu mah gak perlu izin, gue yang mau emang gue seneng banget gitu. Ya kan lu tahu sendiri, bini lu makan. Oh iya. Nah, ini harus nurut. Kalau kan dimarahin ntar ya. Karena bandel. Thank you banget, Ber. Dan gue tunggu karya-karya Mas semuanya. Thank Sampai you sekarang ya harus berkarya dan Amin, kita harus. kerjasama ya. Iya, Harus kita bikin sesuatu. Romeo dong, jadiin lagi dong. Insya Allah tahun depan nih. Serius? Kita keluarin ya. Ada sih udah. Romeo is back. Romeo is back. Ini bukan bunga terakhir ya. Ini bunga pertama mungkin. Romeo is back nih. Thank you. Oke, buat kalian semuanya, thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan semoga bahagia. Bye. Bye.